Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 24 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, penyertaan-Mu membawa kami senantiasa mempunyai pengharapan. Jauhkanlah kami dari belenggu harta duniawi, dan tuntunlah kami untuk mengejar harta surgawi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan, daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi berkisah tentang nasihat-nasihat Kristus kepada para murid perihal identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Satu poin yang sangat menarik perhatian saya adalah ketika dalam bacaan Injil tersebut Kristus bersabda, "Setiap orang akan digarami dengan api." Garam itu memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kalian mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saudara-saudari, kalau masih ingat dalam permenungan singkat kita beberapa waktu yang lalu, kita bersama-sama merenungkan identitas diri kita di bawah pertanyaan, "Siapakah aku?" Di mana pada akhir permenungan tersebut kita menyadari bahwa kita, manusia, sejatinya adalah perantara rahmat Allah. Maka dari itu, Injil pada hari ini dapat kita katakan merupakan sebuah kelanjutan peristiwa tentang perjalanan Kristus dan para murid, yang mana kita melaluinya dapat menemukan kesinambungan dari pertanyaan, "Siapakah aku?" Kita sebagai perantaran rahmat Allah memiliki satu identitas yang sangat penting untuk dijaga: menjadi garam bagi sesama. Sebuah perandaian yang sangat sederhana. Apalah arti butiran garam apabila ia tidak lagi mampu memberikan rasa dalam makanan yang kita santap? Tanpa garam, makanan akan terasa hambar.
Kristus mengingatkan dan mendorong kita agar kehadiran kita di tengah-tengah dunia mampu memberikan dampak yang baik bagi sesama. Mengapa? Karena sebagai seorang yang mengimani Kristus, kita sepatutnya memberikan sukacita dan rasa damai bagi sesama. Berusahalah hidup sebagai manusia yang mampu membuat orang-orang di sekitar kita merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat. Ia tidak jauh. Ingat bahwa dalam iman kita kepada Kristus, kita percaya bahwa hukum yang paling utama adalah hukum cinta kasih. Hadirlah sebagai garam yang memberikan rasa bagi komunitas di sekitar kita. Rasa yang bagaimana? Jadilah pribadi yang kehadirannya membuat sesamamu merasa dicintai. Hiduplah sebagai garam yang menghapuskan kekosongan dan kehambaran dalam hidup seseorang. Dan jadilah orang Kristen yang sejati. Tuhan memberkati.